Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas mendalami kasus tewasnya 3 polisi saat menggerebek lokasi judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Kompolnas menduga penembak 3 polisi adalah orang yang terlatih atau biasa menggunakan senjata. Komisioner Kompolnas mendatangi tempat kejadian perkara arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung. Kedatangan Kompolnas untuk melihat dan mendengarkan langsung berbagai fakta dan informasi terkait penembakan 3 anggota kepolisian saat menggerebek arena judi sabung ayam. Berbagai fakta ditemukan Kompolnas saat mengurai secara detail kronologi kejadian penembakan di TKP. Kompolnas menemukan fakta adanya penggunaan senjata api pabrikan berdasarkan barang bukti selongsong peluru yang ditemukan di lokasi kejadian. Kompolnas juga menemukan potensi penembakan oleh pelaku yang diakui sudah terlatih menggunakan senjata api. Potensi penembakan dengan sasaran dengan luka yang spesifik, kan lukanya di kepala. Ya, bagian kepala sini, leher ke atas, sama di dada misalnya begitu. Nah, itu cukup spesifik gitu. Lah kita cek dengan lingkungan sini, ya kalau itu dilakukan oleh orang yang tidak pernah pegang senjata, kayaknya susah. Jadi ini identifikasinya lebih dekat kepada orang yang biasa menggunakan atau tahu cara menggunakan senjatanya. Meski demikian, Kompolnas tidak ingin mengambil kesimpulan dan menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim Joint Investigasi Gabungan dari TNI Polri. Sebelumnya, 3 polisi tewas saat menggerebek tempat perjudian sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung. 3 polisi itu antara lain Kapolsek Negara Batin Waikanan, AKP Anumerta Lucianto, Aibda Anumerta Petrus Aprianto, dan Bribtu Anumerta M. Galip Suryaganta. Sejauh ini, tim investigasi gabungan TNI dan Polri telah menetapkan 1 orang warga sipil sebagai tersangka berinisial Z sebagai pemain judi sabung ayam. Polisi juga telah mengamankan 2 orang oknum anggota TNI Angkatan Darat berinisial SB dan LB sebagai terduga pelaku penembakan dan masih berstatus terperiksa sebagai saksi. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Dan untuk membahas perkembangan terbaru kasus penembakan 3 polisi di Waikanan, Lampung, kita terhubung dengan Komisioner Kompolnas, Bapak Supardi Hamid. Selamat malam, Pak Supardi. Selamat malam, Mbak Adrianda. Baik, Pak Supardi, sejauh ini bagaimana temuan dari Kompolnas terkait dengan kasus penembakan 3 anggota polisi? Bapak Supardi. Pak Supardi, bisa mendengar suara dari saya? Dari apa yang kami dapatkan setelah kami lakukan kegiatan pendalaman di Polda Lampung dan kemudian kami mendatangi TKP, kami kemudian mendapatkan sejumlah fakta yang menegaskan bahwa penembakan ini yang berujung pada meninggalnya 3 orang anggota polisi ini, betul bahwa ini dilakukan oleh orang yang tentu memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menggunakan senjata secara presisi. Hal ini diindikasikan dari pelukaan yang muncul yang mengakibatkan kematian itu, semuanya bertumpu pada tempat-tempat atau area yang dapat kita kategorikan sebagai area yang vital dan mematikan. Nah, ini hanya mungkin dilakukan oleh orang yang sangat terlatih, karena mengingat pada saat itu suasana di TKP pada saat kejadian itu berdasarkan rekaman video, berdasarkan kesaksian orang-orang yang ada di sana, mengalami kondisi yang sangat chaos gitu ya, karena ada orang yang berlari ke sana kemari gitu ya, karena ingin menyelamatkan diri, melarikan diri dari proses penangkapan itu. Tapi kemudian terduga pelaku dapat secara selektif menentukan target yang ingin ditembak, dan ini menunjukkan bahwa pada situasi seperti itu
pelaku masih mampu melakukan identifikasi secara tegas dan jelas siapa-siapa yang akan dipilih sebagai target untuk ditembak. Baik. Selain soal penembakan, apalagi Pak temuan Kompolnas terkait dengan mungkin soal praktik judi sabung ayamnya atau praktik backing di belakangnya itu Pak? Yang kami dalami kemudian dari beberapa keterangan, termasuk dari orang yang lahannya digunakan oleh terduga pelaku dalam kegiatan membuka arena sabung ayam itu, secara tegas yang bersangkutan mengatakan bahwa benar bahwa lahan itu digunakan oleh orang yang kita duga sebagai pelaku dari penembakan itu, yaitu oknum TNI tersebut. Nah ini kemudian dipertegas juga dari bukti-bukti di lapangan di mana ditemukan kendaraan yang terasosiasi langsung dengan yang bersangkutan dari beberapa bukti yang tercecer di TKP. Ini yang kami dapatkan. Baik, menurut dari Kompolnas sendiri pengungkapan kasus ini sudah on track atau belum Pak? Atau mungkin masih ada yang ditutupi? Kami tidak terlalu punya akses ya untuk memverifikasi langkah-langkah penyidikan yang sudah dilakukan oleh Puspom TNI, Denpom TNI yang ada di sana, mengingat terduga pelaku diamankan di Denpom, jadi kami tidak bisa mengakses ke sana, tidak dapat untuk melakukan klarifikasi. Akan tetapi sejauh ini dari bukti-bukti yang tampak di TKP maupun dari kesaksian-kesaksian yang sudah jelas, ini menunjukkan harusnya penetapan tersangka tidak akan terlalu sulit untuk mengatakan yang bersangkutan adalah pelaku penembakan. Karena apa? Peristiwa pidananya jelas, bukti-bukti yang tersedia, alat-alat bukti yang ada yang bisa langsung dikorelasikan dengan peristiwa ini juga lengkap. Baik, kemudian Pak Supardi, saat ini kan juga tidak hanya soal penembakannya saja, tapi ada informasi bahwa oknum aparat ini menerima setoran terkait dengan praktik judi sabung ayam, dan ini tidak hanya TNI saja, tapi juga Polri juga dikatakan ini menerima setoran tersebut. Kompolnas sudah menerima laporan itu belum Pak? Sejauh ini Kompolnas belum menerima laporan itu, tapi pernyataan itu sudah kami dengar, dan pernyataan itu ternyata berbasis pada keterangan, bukan berbasis pada bukti-bukti yang secara empirik, yang secara ilmiah bisa diverifikasi. Artinya kalau memang ada setoran, toh kita bisa mengurai melalui alat komunikasi yang digunakan, misalnya di Celebrate, alat komunikasi yang ada misalnya dari yang bersangkutan yang menunjukkan bahwa dia betul melakukan setoran, pasti ada komunikasinya, yang pertama. Yang kedua, pasti ada uang yang disetorkan atau diserahkan. Nah, kalau memang ada bukti-bukti itu, kami akan memastikan bahwa kepolisian Polda Lampung akan menindak tegas tindakan-tindakan semacam itu, dan kami juga akan memastikan dan mengawal bahwa tindakan itu akan mendapatkan proses hukum yang keras dan tegas, dan itu sudah menjadi komitmen Polri. Akan tetapi dari pendalaman yang kami lakukan, kami belum menemukan fakta itu, dan dari rangkaian peristiwa yang terjadi juga tidak menunjukkan secara konsisten bahwa fakta-fakta itu mengarah pada spekulasi semacam itu. Baik, terima kasih banyak Bapak Supardi Hamid, Komisioner Kompolnas, sudah bergabung bersama iNewsroom malam hari ini. Salam sehat selalu Bapak. Salam sehat selalu Mbak Diandra, terima kasih.